kalau ini dari tingkatan ketergantungannya bisa obat itu kan dari narkoba itu ada yang bisa digunakan untuk terapi. Nah, kenapa nggak ada terapi yang menggunakan rokok? Bagus pertanyaannya bagus. Terapi rokok luar biasa. Terima kasih Duta. Terakhir ya untuk Duta. Kenapa terapi narkoba nggak pakai rokok? Mata Bu Dokter. Begitu. Allah. Artinya kita di medis itu digunakan. Ketergantungannya juga kuat, tetapi lebih nggak terlalu kuat dibanding nomor satu. Contohnya morfin dan peptidin. Kalau kalian sering nonton film-film perang dari luar negeri ya, dari Amerika atau dari mana, kalian suka perhatikan orang-orang yang perang itu bawa jarum suntik. Pernah lihat nggak? Nah, itu apa sih isinya dok? Isinya tuh morfin. Ya betul, untuk mengurangi rasa sakit. Ketika seseorang berperang kemudian tangannya tertembak atau terkena bom, itu rasa sakitnya dahsyat. Ya, sampai katakanlah seseorang tuh ingin mati saat itu juga. Padahal dia lagi berperang nih. Dia nggak bisa kabur dari medan perang kan, harus menyelesaikan, minimal dia harus mencari tempat aman segala macam, sehingga digunakanlah morfin. Ya, tentang narkoba kan ada bagi akibatnya ada kepribadian individu, lingkungan, terus kelompok, apa lagi ya? Sama yang mana? bagi faktor sosial masalah. Oh, oke. Pertanyaannya ini ya? Sosial. Bukan. Oh bukan. Oh yang awalnya masih faktornya yang penyebabnya. Penyebab ini. Nah ya Oh, kan okay. ada apa diri sendiri, lingkungan, keluarga sama kelompok. Nah mau tanya nih, tadi kelompok itu maksudnya apa? Oh, Itu dong informasi. oke. Makasih Amin. Tahan dulu Ibu sampai 2 atau 3. Kita tahan dulu ya. Oke, sekarang langsung Rai. Perkenalkan nama saya Rai Eko Gumilang dari kelas 12A. Saya pedagang itu. Nyatanya di Indonesia ini kita lihat banyak sekali pengguna, ya kan ya Pak. Dan juga banyak yang sudah direhab, tapi ketika direhab keluar dan kembali lagi nyatanya ke tempat rehabnya. Memang jika Ibu tahu ya, jika Ibu tahu, memang di dalam tempat rehabnya mereka itu ngapain aja sih Bu? Kok bisa sampai di situ ngelakuin lagi gitu? Emang di sana cuma nggak pakai aja gitu, apa nggak dikasih kayak solusi ketika dia nggak pakai, mendingan disodorin ke tempat ini gitu. Sorry. Kasih dari saya. Terima kasih Rai. Satu lagi kali ya. Nah. Depan ini Zan. Saya tanya Bu, rokok itu dijual bebas kan Bu, dan bentuk kotak, dan kotaknya itu kenapa ada dilarang merokok dan katanya rokok membunuh. Karena itu kenapa rokok harus dilanjutkan untuk dijual? Itu saja deh. Keren-keren ya pertanyaannya. Keren, bagus sekali pertanyaannya. Waduh, masih ada ini. Gimana Bu? Ada 3 deh, 3 tanggung. Ya. Lupa ya. lupa ya. Sebentar ya, biar jawab dulu ya. Silakan Ibu Dokter dari. Ya, jadi maksudnya kelompok atau sindikat. Mohon perhatiannya. Iya, ini. Maksudnya selain kalau lingkungan itu kan misalkan dia bekerja berarti lingkungan bekerja. Nah, maksudnya kelompok atau sindikat itu memang ada di Indonesia itu kelompok atau sindikat yang memang mereka tuh menyasar, target gitu. Pernah dengar nggak permen apa ya yang anak-anak apa? Iposan. Apa ya permen apa sih ya Mister, saya lupa, yang disebar di anak-anak TK. Kopiko bukan. Permen yang dia memang sebetulnya isinya narkotik, tapi dikemas bentuk permen dikasih disebar ke anak-anak. Nah mereka
itu kelompok atau sindikat yang memang menyasar gitu, nyari korban gitu maksudnya, paham ya? Gitu ya. Oke, terus pertanyaan kedua tadi, oh ya, tadi rehabilitasi ya. Oke. Jadi ketika seseorang direhabilitasi di pusat rehabilitasi itu yang paling pertama adalah diatasi efek ketergantungannya atau sakaunya. Karena ketika seseorang tidak menggunakan narkoba hanya satu kali aja, misalkan hari ini gitu dia nggak pakai, itu efeknya tuh dahsyat. Ada yang sampai menggigil, ada yang sampai dia tuh menyakiti diri sendiri ya, mukulin kepala, nyiksa dirinya sendiri. Tapi selain itu juga biasanya rehabilitasi itu berjenjang. Jadi selain ngatasin sakaunya, dia juga dibantu diarahkan gimana sih kalau lagi muncul hasrat keinginan untuk konsumsi gitu ya. Nah, cuman kenapa kalau misalnya orang udah direhab keluar terus punya peluang untuk relapse tadi yang saya jelasin, karena itu tadi sekali otak kita itu sudah ditanamkan atau dikasih cetak birunya tadi blueprint, maka butuh effort yang luar biasa untuk benar-benar bisa lepas dari itu ya. Jadi intinya tuh sekali nyoba pasti tuh cetak birunya tuh udah kebentuk di tubuh kita, di otak kita. Jadi memang perjuangan seumur hidup ya gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, terus kemudian pertanyaan ketiga tentang rokok ya. Oke, kalau saya jadi presiden, kalau saya sebagai presiden, saya akan melarang ya rokok. Kan tadi nikotin itu zat legal yang banyak membunuh, tapi kebijakan terhadap rokok itu kan aspeknya multifaktorial ya. Makanya kenapa rokok itu nggak boleh iklan di film-film, di jam-jam produktif anak-anak gitu ya, karena diharapkan nggak ada anak-anak yang berani nyoba. Terus walaupun di kemasannya sudah ditunjukin atau sudah disebutin bahwa merokok bisa membunuh, kenyataannya banyak yang masih tetap merokok ya. Karena itu tadi, rokok butuh durasi yang panjang untuk bisa menimbulkan efek-efek seperti narkoba. Kalau narkoba mungkin 1 bulan udah muncul, kalau rokok mungkin tahunan gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri rokok itu menjadi penyumbang penyakit dan pembunuh terbesar. Ya, oke, cukup jelas.